Estianise, NIM G2019017. Di sini saya akan membuat video promosi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Esti, mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Dengan Ibu Lulu ya? Iya. Ya, benar, dengan Ibu Lulu. Bu, kemarin kita sudah melakukan kontrak waktu. Pada hari ini saya akan memberi sedikit pendidikan kesehatan kepada Ibu, yaitu tentang diabetes mellitus. Kemarin kan Ibu sempat cerita kalau keluarganya ada yang terkena diabetes. Iya, betul sekali. Ya, ini saya akan memberi sedikit penjelasan ya Bu mengenai penyakit diabetes. Nah, untuk definisinya sendiri, diabetes mellitus itu adalah kelompok penyakit metabolik dikarakteristikan dengan tingginya tingkat glukosa di dalam darah atau hipoglikemia yang terjadi akibat defek sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Nah, ini untuk etiologinya ya Bu, yaitu penyebab utamanya diabetes tipe 1 adalah faktor genetik atau keturunan, resiko perkembangan diabetes tipe 1 yang akan diwariskan melalui faktor genetik. Nah, biasanya untuk diabetes mellitus sendiri itu dalam keluarga bisa diturunkan ya Bu. Nah, misalnya kalau ada bapaknya, nanti bisa lebih sering menularkannya itu ke anak perempuannya Bu. Nah, ini untuk patofisiologinya itu ada periode pradiabetes, ada periode manifestasi klinis diabetes, ada periode honeymoon. Periode ini disebut fase veriminasi atau parsial. Oke, selanjutnya manifestasi klinis yaitu seperti hiperglikemia atau kadar glukosa dalam darah 200 mg per dl. Untuk selanjutnya, manifestasi selanjutnya yaitu poliuria noktural yang seharusnya menimbulkan kecurigaan adanya DM tipe 1 pada anggota keluarga. Nah, ini untuk selanjutnya, komplikasinya itu melalui komplikasi metabolik akut yang sering terjadi seperti hipoglikemia, koma diabetik. Yang kedua ada komplikasi-komplikasi ya Ibu. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk pemeriksaan diagnostiknya atau pemeriksaan lebih lanjut, Ibu bisa sesering mungkin ya Bu untuk mengetes toleransi glukosa oral. Nanti bisa dilakukan di apotek atau bisa datang ke puskesmas ya Bu. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya Ibu bisa melalui pengecekan hemoglobin A1C ya Bu. Nah, ini untuk penata laksanaan yang terapi awal yaitu dengan memberikan insulin dengan dosis awal ya Bu. Biasanya nanti akan diinstruksikan oleh dokter. Untuk yang kedua nanti ada terapi lanjut. Nah Bu, dan sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kurang lebih sudah paham Bu. Ya, sudah paham ya? Sekarang saya akan sedikit memutarkan video ya Bu tentang bahayanya penyakit diabetes. Gejala awal diabetes mellitus biasa disebut dengan 3P. P yang pertama adalah poliuria atau banyak kencing. Hal ini terjadi ketika kadar gula melebihi ambang ginjal yang mengakibatkan glukosa dalam urin menarik air sehingga urin menjadi banyak. Maka, acap kali para penderita diabetes mengalami buang air kecil dengan intensitas durasi melebihi volume normal. P yang kedua, polidipsi atau banyak minum. Kalau sering buang air kecil, acap kali para pasien diabetes akan banyak minum. Karena demikianlah kita sering mendapati para diabetes mengalami keluhan lemas. Yang ketiga, polifagi atau banyak makan. Seorang diabetesen yang baru makan akan mengalami ketidakcukupan hormon insulin untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Hal ini akan menyebabkan tubuh akan
selalu merasa kelaparan, sehingga tubuh sering terasa lemah. Kompensasinya, seseorang diabetes C akan makan lebih banyak lagi. Gejala lanjutan diabetes mellitus yang pertama, berat badan berkurang. Ketika proses sekresi pankreas kurang mencukupi jumlah hormon insulin untuk mengubah gula menjadi tenaga, tubuh akan menggunakan simpanan lemak dan protein yang ada. Yang kedua, penglihatan menjadi kabur. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan perubahan pada lensa mata sehingga penglihatan kabur walaupun baru saja mengganti kacamata. Yang ketiga, cepat lelah. Karena gula di dalam darah tidak dapat diubah menjadi tenaga sel-sel tubuh, maka badan cepat merasa lelah, kurang bertenaga, dan bahkan seringkali mengantuk. Yang keempat, gatal di daerah kemaluan. Infeksi jamur di sekitar kemaluan menyebabkan rasa gatal terutama pada wanita. Yang kelima, luka sulit sembuh. Pada diabetes yang terjadi penurunan daya tubuh terhadap infeksi, sehingga bila timbul luka akan sulit sembuh. Tidak menutup kemungkinan jika terjadi infeksi berat di daerah kaki akan berpotensi untuk diamputasi hingga kecacatan permanen. Gejala kronis diabetes mellitus yang pertama, impoten atau disfungsi ereksi dan kesemutan di kaki. Diabetes mampu merusak jaringan saraf dan pembuluh darah baik pada kemaluan maupun kaki. Yang kedua, kerusakan ginjal. Yang ketiga, gangren atau infeksi berat pada kaki hingga membusuk. Yang keempat, kebutaan. Yang kelima, serangan stroke. Keenam, serangan jantung koroner. Dan yang ketujuh, kematian mendadak. Pilihan makanan yang baik untuk diabetes. Yang pertama, ada jagung. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa rutin makan jagung yang kaya akan pati setiap hari dapat membantu diabetes mengendalikan gula darahnya lebih baik. Yang kedua, ubi jalar. Ubi jalar merupakan makanan yang memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada kentang. Nilai glikemik satu porsi ubi jalar rebus adalah 44, sementara kentang rebus adalah 80. Yang ketiga, gandum utuh. Selain gandum utuh, beberapa jenis biji-bijian utuh yang baik untuk diabetes antara lain beras merah, quinoa, barley, beras hitam, buckwheat. Yang keempat, sayuran hijau. Beberapa jenis sayuran hijau yang direkomendasikan untuk diabetes yaitu brokoli, bayam, sawi, bok choy, dan kubis. Yang kelima, kacang-kacangan. Beberapa pilihan kacang yang menjadi makanan sehat untuk diabetes ada kacang almond, kacang mete, kacang pistachio, kacang tanah, dan kacang merah. Yang keenam, ada biji chia. Sekitar 28 gram biji chia mengandung 11 gram serat. Kandungan serat dalam biji chia efektif untuk mengurangi rasa lapar dan membuat kenyang lebih lama. Yang ketujuh, ikan. Ikan yang dapat membantu menurunkan gula darah adalah ikan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti ikan salmon, ikan trout, ikan tuna, ikan kembung, dan ikan halibut. Dan yang terakhir ada mie shirataki. Serat glukomanan dalam makanan ini berpotensi sebagai penurun kadar gula darah dan meminimalisir resiko terjadinya resistensi insulin bagi penderita diabetes. Oke, bisa dipahami ya Bu dari video yang saya putarkan. Nanti Ibu untuk di rumah bapaknya bisa dibilangin untuk pola makannya bisa diatur, sering-sering menjaga kesehatan ya Bu. Bila ada sedikit luka segera diobati dan sering-sering mengecek gula darahnya ya Bu. Baik Bu. Oke Bu, sudah selesai ya Bu untuk penkes kita hari ini. Nanti lusa saya akan kembali ke sini lagi untuk kembali ya Bu menanyakan kabar kondisi bapaknya. Sampai di sini Bu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Belum Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.